Disinilah pertama kali muslimin memilih pemimpin. Jadi kalau Anda ingin tahu pemilihan presiden pertama kali, khalifah di sini tempatnya. Di Saqifah Bani Sa'idah ini. Yaitu terpilihnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini adalah sisi bagian barat, Allah ya, sisi bagian barat dari Masjid Nabawi. Kita tahu di belakang kita di arah utara adalah Uhud. Di belakang sana Uhud itu Gunung Uhud. Ya kalau mau jalan kaki lebih dekat daripada Kuba sebenarnya. Kalau ke arah kiblat ke arah Kuba, karena ke arah kiblat kita itu ke arah selatan. Kalau sisi gunung yang kelihatan dari sana itu bukan Uhud, itu adalah bagian belakang dari gunung namanya Gunung Sila'. Gunung Sila' itu gunung yang di hadapannya, tapi bukan ini bagian belakang, bagian depannya itu digali oleh Nabi dengan para sahabat dalam peristiwa perang Khandaq tahun 5. Belakangnya ini. Belakang itu ini. Jadi ini bagian belakang Gunung Sila', namanya Gunung Sila'. Bagian depannya itu yang ada galian Khandaq, galian parit tahun 5 Hijriah. Ya, kemudian Bapak Ibu di masa Rasul SAW itu kota Nabi itu tidak luas karena seperti yang kita jelaskan kemarin, Uhud itu sudah dianggap luar dari kota Madinah. Kota Madinah ya nggak jauh-jauh, hanya sekitaran pagar Masjid Nabawi hari ini. Kalaupun lebar ya sampai sini paling, ya kan? Ini sudah di luar sebenarnya, jadi tidak besar. Tetapi itu adalah pusat orang-orang terbaik di dunia, dan setelah Rasul wafat mereka yang mengendalikan seluruh dunia. Dan itu bisa dilakukan dengan jumlah yang sebatas sekecil itu. Dan mereka memegang seluruh sistem dunia setelah menaklukkannya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, di tempat ini yang banyak sekali memang, karena ini pusat, bisa dibayangkan bahwa ini adalah pusat peradaban dunia, peradaban bumi saat itu, dimulai dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi terlalu banyak titik sebenarnya, walaupun dikarenakan perluasan hotel, perluasan fasilitas jamaah yang memang banyak. Ini kan Bapak Ibu tahu, ini bukan jamaah ramai, ini tidak terlalu ramai jamaah seperti ini, ya kan? Ada yang jauh lebih ramai beberapa momentum. Itu aja sudah memerlukan fasilitas sekian banyak, ya, sehingga pelebaran yang terjadi kadang-kadang membuat beberapa situs sejarah itu menjadi hilang. Tapi beberapa coba untuk diabadikan. Hari ini coba untuk diabadikan, walaupun mungkin beberapa agak terlambat, tapi ya mungkin yang masih bisa diabadikan. Baik Bapak Ibu, bagian barat ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, sisi barat ini adalah sisi pasarnya Nabi SAW. Belakangan pasar itu di masa sudah belakangan sekali, zaman Turki Utsmani, dikenal dengan pasar Manakhoh. Tapi zaman Nabi dulu dikenal sebagai pasar Nabi atau pasar Muslimin. Pasar Nabi itu bentangannya cukup panjang, cukup luas. Di dalam catatan sejarah itu 800 meter kali 150 meter. Jadi sangat luas. Bentangannya membentang dari Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah itu dari depan, yang kelihatan di depan. Jadi kalau Bapak Ibu agak minggir, nanti kita jalan ke depan akan kelihatan Masjid Ghamamah namanya. Itu membentang sampai ke belakang. Ke belakang itu hotel terakhir itu masih nyebrang lagi. Hotel yang terakhir itu masih nyebrang, jadi jalan raya masih nyebrang lagi. Itu bentangan kurang lebih 800 meter tuh. 150 meternya kurang lebih sampai gunung itu menjelang itu, nanti jalan raya itu sebenarnya itu gunung. Jadi itu gunung. Jadi itu
membentang sana tuh, pasar Nabi SAW. Ya, dan kisah pasar Nabi itu kisah ekonomi yang luar biasa, karena itu dibangun termasuk yang awal dibangun Nabi SAW ketika Nabi datang ke Madinah, yang menunjukkan bahwa itu pilar penting dalam sebuah negeri dan masyarakat Islam. Makanya muslimin akan sulit berdiri ketika ekonominya masih saja dikendalikan oleh musuhnya. Karena sebelum muslimin datang, orang-orang Arab yang di sini itu secara ekonomi dikendalikannya oleh Yahudi. Pasar Yahudi itu sebenarnya kebanyakan dekat dengan Kuba. Yang kemarin kita ke Kuba, dari sini kira-kira 4 kilo. Dari sini ke Kuba kira-kira 4 kilo. Itu Yahudi rata-rata di sana. Tapi pasar Yahudi yang paling dekat itu namanya pasar Bani Qainuqa. Itu posisinya sebelum Kuba. Kalau yang lainnya kurang lebih sekitaran Kuba. Jadi sebelum Kuba itu namanya ada pasar Yahudi Bani Qainuqa namanya. Jadi yang mengendalikan perekonomian, keuangan itu di masyarakat Bani Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa. Sehingga kendali ekonomi, monopoli itu terjadi di tangan orang-orang Yahudi. Maka ketika Rasul datang, maka Nabi mendesain pasar sendiri. Dan tidak mudah tantangannya, karena hari pertama Nabi membuat pasar cuma paling tenda didirikan untuk diumumkan besok hari oleh Nabi. Tapi tenda itu langsung dihancurkan oleh kepala Yahudi Bani Nadir, namanya Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf itu istananya ada di setelah Kuba. Nabi SAW membuat pasar itu tidak di sini pertama kali, tapi di seberangnya masjid sana, yaitu di Baqi. Karena di sisi barat, sisi timurnya Masjid Nabawi adalah Baqi, makam Baqi. Ya, nah di Baqi sanalah itu kurang lebih pertama kali sebelum dengan Baqi Zubair, Nabi membuat pertama kali pasar, tapi kemudian dihancurkan oleh pemimpin Yahudi Bani Nadir, yaitu namanya Ka'ab bin Ashraf. Tapi Nabi SAW secara prinsip ekonomi akan begitu selalu. Muslimin itu kalau membuat sisi ekonomi poinnya harus dengan cara ini. Nabi SAW begitu tahu bahwa itu dihancurkan, kata Nabi, besok akan saya buatkan pasar yang membuat dia lebih marah lagi. Jadi itu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi muslim itu tidak bisa mengikuti alurnya orang kafir. Itu kalau memang harus tarung. Walaupun dengan menggunakan strategi, karena keahlian sahabat itu tidak main-main. Karena seluruh orang paham tentang keahlian Quraisy. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-saif, itu masalah dagang. Dan Nabi dari Quraisy, sahabat dari Quraisy juga sudah pindah ke sini, mereka dengan secara skill luar biasa. Maka Nabi dengan para sahabat, Nabi konsultasi kepada beberapa sahabat, dan Nabi ditunjukkan tempat ini. Tempat yang membentang ini. Ini dulu adalah perkampungan salah satu suku Arab di sini, dan kemudian ditunjukkan, dan kemudian Nabi merasa tempat ini cocok untuk pasar, dikelilingi oleh masyarakat Muslim. Maka Nabi buat di situ, di tempat ini, ya, sampai kemudian Nabi resmikan pasarnya. Ya, Nabi resmikan pasar, Nabi buka dengan aturan-aturan pasar yang tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada pungutan pajak apapun, ya kan? Itu pasar Nabi SAW, dan pasar itu statusnya wakaf. Pasar itu statusnya wakaf. Nabi minta bahkan tidak boleh ada bangunan. Jadi tidak boleh ada bangunan yang itu berupa bangunan pasar. Biasanya kalau ada, walaupun secara fikih sebenarnya bangunan pasar boleh-boleh saja. Cuma pasar Nabi untuk mengalahkan Yahudi tidak boleh ada bangunan, sehingga orang memonopoli tempat-tempat strategis hanya milik orang-orang yang punya uang. Sehingga muslimin dulu cara jualannya adalah kayak orang sholat. Siapa yang datang duluan dapat soft pertama. Ya, dia akan dapat tempat paling strategis duluan, itu caranya. Tapi tempat ini takdir Allah yang indah, karena setelah dihancurkan di sisi Baqi sana, justru tempat ini menjadi tempat secara ekonomi menjadi punya kelebihan. Apa kelebihannya? Sekali lagi, masyarakat itu kalau mau masuk Madinah, pintunya pintu Uhud dari arah utara. Maka ketika barang dagangan pun masuk ke sini, itu yang pertama menangkap muslimin. Sebelum Yahudi Bani Qainuqa. Nah gitu. Jadi akhirnya muslimin selalu mendapat barang dan kualitas terbaik. Karena skill tinggi, maka harga pun bersaing. Nah, muslimin harus begitu kalau jualan tuh. Maka Nabi menyampaikan kaidahnya ketika Nabi meresmikan kalimat Nabi, hadza suqukum, ini pasar kalian. Nah, pasar kalian itu artinya supaya semua merasa memiliki. Gitu ya. Jadi muslimin hari ini berekonomi nggak akan pernah maju, nggak pernah merasa memiliki pasarnya gitu. Tapi tadi skill, kemampuan, kualitas barang, harga bersaing itu, dan yang pasti tidak ada kezaliman. Ya, ini
tentang pasar Nabi, bentangannya. Nanti kita sampai ke ujungnya sana, insya Allah. Itu satu. Kemudian sebenarnya ada banyak sekali. Kalau Bapak Ibu lihat, suka sekarang dikasih petunjuk jalan. Jadi yang pelang-pelang itu merah itu kan jalan nama itu. Dan pelang kecil-kecil merah itu, merah sama apa itu, coklat ya. Nah itu jalan. Di depan sana juga ada jalan. Jalan-jalan ini sesungguhnya menunjukkan sejarah juga. Sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan, nanti kalau Ibu lihat di sana itu yang di lapangan besar di tengah itu, di sana, itu utama, itu kan ada nama-nama jalan. Umpamanya contohnya ada jalan Budho'ah. Budho'ah itu nama sumur zaman Nabi SAW. Sumur terkenal, tempatnya kurang lebih di sini, di Movenpick ini. Jadi dia sumur sangat terkenal tapi sangat kontroversi di zaman Nabi. Kenapa? Karena tempat itu adalah tempat biasanya tempat membuang sampah. Cuma sampah ya apa saja, ya kadang bangkai, kadang apa aja lah, barang-barang najis juga masuk situ. Masalahnya di sumur itu ada air. Masalahnya adalah Nabi pernah wudhu di air itu. Itu membuat para ulama fikih harus berpikir keras bagaimana cara memahaminya. Itu Ibu ya. Jadi itu yang membuat para ulama fikih bahkan bukan hanya mengkaji di atas kertas, tapi mereka harus meneliti lapangan. Apa yang terjadi pada sumur itu. Itu kenapa saya sampaikan selalu kalau sama ulama yang sopan, yang punya adab. Anda nggak ngerti apa-apa tentang ilmu ini. Kita itu nggak ngerti apa-apa. Mereka menghabiskan umur jalan keliling dunia hanya untuk meneliti poin-poin seperti itu untuk mengeluarkan sebuah keputusan hukum. Itu tidak mudah. Mereka habiskan umur untuk itu. Mereka belajar satu hadis dari sini Madinah berangkat sampai ke Mesir pulang lagi tanpa istirahat. Itu dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Gitu ya. Jadi makanya para ulama kenapa sampai muncul kalimat ulama luhumul ulama itu masmumah. Daging ulama itu beracun, jangan dimakan. Jangan dimakan tuh kan orang memakan daging ulama itu artinya membicarakan dengan jelek. Gitu kan, itu nggak usah dilakukan dan bukan bidang kita. Kita juga nggak ngerti sekali lagi. Coba sekarang saya mau tanya, sumur Budho'ah tadi itu gimana cara menyelesaikannya? Barang najis dibuang ke sana, ada airnya Nabi wudhu. Coba, siapa yang ahli fikih di sini? Angkat tangan. Saya mau tanya, mau lihat kayak begini kok kita berani komentar di medsos, di apa semua komentar. Yang punya adab, yang punya sopan. Kita nggak pernah tahu bahkan jawabannya, betul? Itu maksud saya. Oke. Poin-poin mahal begitu tuh satu poin-poin penting dan itu semua bersejarah. Ada banyak sumur yang juga bersejarah penting sama sekali. Yang kemarin salah satu yang kita nikmati airnya di Bustan Mustadil juga. Oke, satu lagi sebelum kita jalan.